Wa min waladin yakunu alayya rabban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anak yang menjadi penguasa atas diriku. Ini beban lain. Kita hidup, punya anak, punya orang tua, punya keluarga. Tadi kita sudah berbicara tentang tetangga, berlindung dari tetangga. Yang kedua dari istri, sekarang dari anak tuh. Ke samping kita berlindung, ke bawah pun kita minta perlindungan. Kita akan tua. Yang Allah kasih umur panjang, mau tidak mau, dia akan masuk usia senja. Tulang-tulangnya akan lemah. Ingatannya juga akan berkurang. Kekuatannya pun, ya lambat laun akan pergi. Dia butuh sama anak. Dan itu salah satu kegunaan anak kalau kita berbicara ya. Sebagaimana ketika anak itu lemah, kita yang ngurusin dia. Ketika anak itu tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa menangis dan menangis, buang kotoran di celananya, kita yang bersihkan semua. Anak kita tuh, kita juga berharap kalau tua nanti, ya mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari umur yang tua renta sehingga kita pikun ya. Tapi kita akan tua. Kita butuh sama anak kita. Orang kalau sudah tua, kita lihat dia butuh sama tongkat. Bagaimana kalau tongkatnya pergi? Bagaimana kalau tongkat yang menjadi tempat bersandar dia malah mukulin dia? Dan ini ada anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Allah perintahkan berbakti, ya. Itu Allah perintahkan. Tapi kita nggak tahu apakah anak kita akan berbakti sama kita. Ya kita berdoa semoga dikasih anak-anak yang soleh, tapi kita juga berdoa semoga dijauhkan dari anak-anak yang durhaka. Bagaimana anak menjadi penguasa atas orang tuanya? Contohnya, ketika seorang anak sukses, seorang anak berhasil, bapaknya jadi pesuruh dia. Anaknya jadi bos, bapaknya datang disuruh nganterin surat. Pak, ini tolong dikirim ke sana. Bapak tolong jemput anaknya ke sana. Bapak tolong, subhanallah. Bapaknya jadikan tukang kebun kadangkala. Ada jemaah. Anak-anak yang seperti itu, dia berpikir, ya anak sudah berbakti daripada hidup susah dia. Dia panggil anak pekerjakan, dapat duit dia. Subhanallah. Seharusnya orang tuamu tuh dapat duitmu tanpa bekerja. Cukup sudah, kau itu hasil kerja orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal waladu min kasbil walid. Anak itu hasil kerja orang tua. Jadi ketika tua udah nggak usah kerja orang tua. Kau kasih, ya kasihan Ustaz kalau dikasih terus Ustaz, nanti keenakan. Allahu akbar. Ini sekarang kesempatan darimu untuk mendapatkan surga. Ingat, ridallah fi ridal walid. Wa sakhatullah fi sakhatil walid. Keridhaan Allah itu bergantung dengan keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung kemurkaan orang tua. Ada wanita-wanita yang menjadikan ibu mertuanya sebagai pembantu. Suruh gendong anaknya, Allahu akbar jemaah. Dia sudah capek, dia ketika muda gendongin kita itu dia lelah. Sekarang dia sudah tua, kau kasih anakmu, suruh dia gendong, suruh dia jagain. Ya namanya kakek, sukalah dia sama cucunya, dia gendong sebentar. Tapi kalau dititipkan ke dia yang disuruh menjaga, disuruh gendong kalau nangis, gantiin popoknya, melakukan ini dan itu. Kesian lah. Mungkin dia berat dan dia nggak ngomong Ustaz, dia ngomong seneng Pak Ustaz. Nah, tapi kau tahu dia susah, kau tahu dia lemah, kau tahu itu. Dia ngomong dengan lisannya karena dia merasa butuh sama anaknya. Dan di sini Allah berpesan secara khusus ketika anak-anak mendapatkan orang tuanya sudah tua renta. Allah mengatakan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Tuh, ketika orang tuamu satu atau dua sampai masa senja, maka jangan berkata uff. Wala tanharhuma, jangan hardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karima, katakan kepada keduanya perkataan yang mulia. Kenapa Allah sebutkan masa tua? Di masa muda bapak kita nggak butuh sama kita, kita yang butuh sama bapak kita. Kita yang minta duit sama dia. Kita kuliah, ayah kirimin duit. Ayah butuh ini buat uang ujian. Minta mau pulang, minta duit untuk pulang. Kita minta hal itu. Tapi ketika orang tua kita yang sepuh dan kitanya yang sudah sukses, seharusnya kita balik tuh. Nggak perlu orang tua kerja. Tadi dikatakan ibu yang sudah tua renta disuruh gendong anaknya, capek dia.
Ini ada kejadian yang anak yang durhaka, na'udzubillah min dzalik. Gara-gara pengaruh istrinya, anak katakan wanita itu ada yang mafatih lil khair. Wanita itu ada yang pembuka pintu-pintu kebaikan. Ada dan banyak insya Allah. Tapi ada istri-istri yang menjadi kunci penutup pintu kebaikan, pembuka pintu keburukan. Ada yang seperti itu. Ini seorang syekh cerita ketika suami sama istrinya berangkat ke toko emas bersama ibunya suami. Si ibu ini gendong anak. Anaknya, cucunya dia gendong. Ya biasalah, suami sama istrinya mulai milih ya, macam-macam mas-masan, ini itu selesai. Selesai, ditimbang mau dibayar. Ketika mau bayar heran, kok bayarnya lebih. Artinya ini ada yang lebih nih. Tadi kan beratnya sekian. Kata penjual, oh iya, hadhil ajuz tuh ibu tua tadi dia minta cincin gitu. Apa kata suaminya? Aduh lah orang tua nggak perlu perhiasan lah. Udah balikin. Tadi. Ini anak. Apa kata istrinya? Istrinya masya Allah, istrinya baik. Dia mengatakan, bang, udah belikan dia kata dia, kasihkan ke dia. Apa kata istrinya? Nanti siapa yang gendong anak kita? Seakan-akan dia istri yang baik. Ternyata tuh anak sama istrinya jadi penguasa atas ibunya. Dia mau kasih ibunya itu mas-masan sebagai apa? Sebagai upah karena gendong anaknya. Subhanallah jemaah. Wallah kita berlindung dari anak-anak seperti ini yang jadi penguasa atas orang tuanya. Maka kita yang merawat orang tua kita, yang punya orang tua masih hidup, jadikan mereka ratu dan raja buat kita. Ingat harta kita milik mereka. Mereka butuh dengan harta kita, fadhol. Istri butuh, tunggu dulu. Ana mau tanya orang tua. Mungkin dia lebih butuh. Anak-anak tetap orang tua terlebih dahulu. Karena ada sebagian orang yang sudah menikah, akhirnya dia perhatian sama orang tuanya berkurang. Oke, itu biasa, wajar. Tapi jangan sampai engkau lebih mengutamakan anak-anakmu, mengutamakan istrimu daripada bapak dan ibumu. Nabi SAW ketika ditanya, man ahaqqun nas bihusni sahabati, siapakah wanita yang paling pantas mendapatkan penghormatan dari aku? Apa kata Nabi SAW? Ummuk, ibumu, baru bapakmu. 3 kali ibu baru bapak. Mana istri dan anak? Mereka pendatang dalam kehidupan kita. Tapi kita datang lewat orang tua kita. Maka kita seharusnya perhatian sama mereka. Maka ingat berlindung, minta sama Allah SWT, baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca doa itu dan baca doa ini. Berlindung ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi anak-anak yang soleh, yang tidak berkuasa di rumah, yang tidak menjadikan aku pesuruhnya dia. Itu yang diminta.